Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Kita bersyukur masih diberi kesempatan, masih diberi waktu Benar. untuk bisa menyembah Tuhan. Ya, Kita bersyukur karena Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. yes. Hari ini kita akan menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan yang dahsyat, yang agung dan mulia. Karena Tuhan menciptakan kita untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar. Yes. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia Raja segala Raja. Amen, amen. Dia Tuhan segala Tuhan. Yesus. Dan tidak ada kuasa apapun yang sanggup menandingi kuasa Tuhan Yesus. Ya, benar Tuhan. Dia telah mati. Dia bangkit. Dia mengalahkan maut. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ya Tuhan. Dengan musik dan kecapi, dengan kambuh 1000 tali, kami sujud menyembah. Kami datang padamu lewat penyembahan dan doa kami, lewat mesra doa kami. Oh, di tempat ini kami memanggil namamu, Allah Elohim, Bapa Yahweh, Bapa yang kekal dan mulia. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal, dan Kau meneruskan kasih-Mu kepada kami. Oh Tuhan, haleluya. Engkau Allah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir Tuhan. Firman-Mu berkata, sebelum Engkau tidak ada Allah lain, dan sesudah Engkau tidak ada Tuhan lain. Makanya kami bersyukur Tuhan, punya Tuhan yang dahsyat, penguasa alam semesta ini. Oh, ini mesbah doa kami, ini nyanyian syukur. Biar ketika kami hidup ada pujian syukur bagi nama-Mu. Oh Tuhan, Engkau Allah berkuasa, Engkau yang menciptakan seluruh alam raya ini. Semua makhluk akan tunduk kepada Engkau ya Tuhan. Engkau Raja kemuliaan, Engkau Bapa yang kekal. Oh, tiada Tuhan lain, tiada Allah lain yang kami mau sembah selain di dalam nama Yesus Tuhan yang ada kuasa-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu Tuhan. Biar kami datang Tuhan dengan pujian kami, dan kerajaan-Mu ada di tengah kami. Oh, dengan tubuh jiwa roh kami, kami sujud menyembah Engkau ya Tuhan. Ya, haleluya. Karena Engkau Allah yang mulia,
menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Bagi Yesus, bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Dunia, agung kerajaannya. Amin. Dari surga. Datang untuk selamatnya. Dengan iman dan percaya dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Bangkit berdiri, kita angkat tangan kita. Ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi ya Tuhan. Oh, ya Tuhan. Oh, oh. Ya, Kau layak terima pujian Tuhan. Kau layak disembah. Kau layak dipuji ya Tuhan. Engkau Tuhan. Oh. Haleluya. Haleluya. Hati kami penuh dengan sukacita Tuhan. Ya Yesus. Ketika kami bisa datang kepada Raja segala Raja. Ketika kami bisa masuk Tuhan. Dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Ya Yesus. Kuduskan dan sucikan kami. Ya Tuhan. Supaya kami layak menyembah Engkau. Karena kami manusia biasa Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Untuk darah anak domba yang tercurah. Untuk menebus hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Tuhan yang sederhana. Engkau layak menerima ya Tuhan. Benar Tuhan. Ya Tuhan. Amin Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Ya Yesus. Biar nama-Mu tetap dimuliakan Tuhan. Amin. Dan kami percaya. Dan kami yakin Tuhan. Ketika kami naikkan pujian. Ada kuasa yang sedang bekerja di tengah kami. Amin. Amin. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua ini dalam tangan-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus ambil alih semua waktu yang ada Tuhan. Supaya tubuh jiwa hati roh kami tertuju kepada Tuhan. Ya Yesus. Pada menit-menit seperti ini ya Tuhan. Ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Dalam nama Yesus. kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Oh amin. Tuhan Kau yang besar, Kau yang dahsyat, Kau yang berkuasa, Kau Allah yang selalu menang, Kau tidak terkalahkan, Kau Allah yang ajaib, Engkau terus Tuhan berkuasa di bumi, di surga. Amin. Dia adalah Raja mulia. Amin. Yes. Amin. Allah pemenang, Amin. tidak pernah terkalahkan. Benar. Oh amin. Mari kita sembah Dia, mari kita puji Dia. Dengan katakan Raja mulia, Allah pemenang. Oh. Katakan bersama Allah pemenang. Allah pemenang. Amin. Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Oh bahkan segala ciptaan. Kita ekspresikan. Oh. Sujud hanya bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Oh. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai.
Bagi siapa? Bagi yang Ya. berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan. Bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan. Bagi Raja mulia, yang berkuasa selamanya. Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan. Bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Lagi kata Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan. Bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Kau Raja segala Raja. Oh, amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tiada seperti Engkau Tuhan, Ya Tuhan. yang begitu mengasihi kami. Benar Tuhan. Ya. Amin. Tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Amin. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, Ya, tiada yang seperti Engkau Tuhan. begitu mengasihiku. Oh, amin. Iya Tuhan. Kau Tuhan sanggup menjawab semua
Engkau. seperti Engkau. Haleluya. begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau. Katakan begitu mengasihi. Begitu amin. Mengasihi. Ya, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal Tuhan. Dan Kau meneruskan kasih-Mu pada kami. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan. Mari kita bangkit berdiri, katakan aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Oh, aku percaya Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan oh, sekali lagi aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Engkau yang memulihkan keadaan kami, dan kami percaya Engkau Allah Jehovah. Engkau Jehovah Rafa bagi kami Tuhan. Engkau Jehovah Nisi, Engkau Jehovah Shalom bagi kami. Oh, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang kekal. Apa yang kami lihat di dunia ini hanya sementara ya Tuhan. Engkau yang tidak kelihatan oleh kasat mata, itulah yang kekal dan abadi ya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, berterima kasih
Engkau yang akan mengadakan pemulihan di negeri kami ya Tuhan, di keluarga kami, di hidup kami. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemana lagi kami akan pergi Tuhan? Karena di mana kami ada, Roh-Mu ada Tuhan. Ya Tuhan. Kalau kami di bukit, Roh-Mu ada di situ. Benar Tuhan. Kalau kami di lembah kekelaman, Roh-Mu juga ada di situ. Ya Yesus Tuhan. Bahkan di dunia orang mati pun Tuhan, Roh-Mu ada di situ. Benar Tuhan. Dan kami tidak bisa pergi selain daripada Roh-Mu itu. Ya Yesus. Karena di dalam ada kehidupan. Dan firman-Mu adalah benih kehidupan bagi kami. Ya Tuhan. Ini saatnya kami mau mendengar firman-Mu Tuhan yang mau disampaikan. Engkau kuduskan kami, sucikan kami, supaya kami mendengar firman-Mu, mengerti, Ya, memahami Yesus, dan ya, melakukannya Tuhan. Ya Tuhan. Sehingga kami boleh berbuah. Ada yang Amin. 30 kali, Amin. ada yang 60 kali, ada yang 100 Amin. kali lipat Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau berbicara ya Tuhan. Ya, Melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ya Yesus. Kuduskan hamba-Mu, sucikan. Engkau urapi mulut lidah bibirnya Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan yang bekerja melalui Amin. hamba-Mu ini Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. 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 Jemaat Tuhan silakan duduk. Kita akan menikmati firman. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur Tuhan buat pagi ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami mau beribadah, kami mau menyembah-Mu, memuji nama-Mu, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami secara ilahi, secara roh Tuhan, untuk mendengarkan pesan Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kuduskan kami, urapi kami, layakkan kami, biar setiap kami dapat menangkap pesan Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara sekalian. Kita bersyukur pagi ini kita beri kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Ada sukacita pagi ini? Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Amin. Saudara, tetap patuhi protokol kesehatan dengan ketat ya, karena kondisinya memang masih seperti ini. Saudara, hari ini kita berada di tanggal 11 Juli tahun 2021. Puji nama Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau nyatakan kesiapan kita di hadapan Tuhan. Dan kami undang Ibu Bapak untuk kembali bangkit berdiri dan kita mau nyatakan bersama-sama. Mari, 2, 1. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan, aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi, aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Oke, terima kasih. Saudara, mungkin saudara, ibu bapak pernah mendengar ya, ada ungkapan atau moto atau slogan yang berbunyi demikian. Jadilah seperti dirimu sendiri. Pernah ya? Karena slogan ini begitu familiar ya. Mungkin berasal dari teman kita, atau dari guru kita, dari motivator atau mentor kita, atau dari orang tua. Atau bahkan kita sendiri sebagai orang tua pernah mengatakan demikian. Jadilah dirimu sendiri, jangan seperti atau jangan menjadi orang lain. Pernah ya? Ibu bapak,
tahukah ibu bapak bahwa perkataan jadilah seperti dirimu sendiri adalah perkataan setan? Kaget ya? Oh, maka kita harus hati-hati ibu bapak saudara dengan filsafat dunia, dengan hikmat dunia, dengan apa yang dikatakan dunia, motivator dunia. Kita harus hati-hati. Lah terus yang benar gimana? Yang benar adalah kuduskanlah dirimu sebab aku kudus. Itu perkataan Tuhan. Saudara bisa baca di 1 Petrus 1 ayat 16 atau juga ada di kitab Imamat. Oleh sebab itu firman Tuhan pagi ini saya beri judul panggilan untuk hidup kudus. Saya ambil untuk dasar firman pagi ini dari Matius 6 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. 2, 1. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Saya kira ibu bapak tahu ya bahwa ini adalah ayat pertama di doa Bapa kami. Saudara, kita jangan hanya menghafal doa Bapa kami. Karena apa? Kalau kita renungkan, sebenarnya keseluruhan dari isi doa Bapa kami adalah merupakan pemetaan kehidupan kita di bumi. Next, kita akan bicarakan seperti ini. Gitu ya. Tujuan pembahasan adalah agar kita sadar betul bahwa Allah itu kudus. Perhatikan, kita harus sadar bahwa Allah itu kudus. Maka kita dipanggil untuk hidup kudus. Kita harus menyadari, kalau kita sadar bahwa Allah kita hidup, Allah kita kudus, kita akan menjaga kekudusan kita. Karena apa? Karena Allah kudus, Allah tidak suka terhadap hal-hal yang tidak kudus. Artinya kalau kita mau datang kepada Tuhan yang kudus, hidup kita harus kudus. Amin saudara? Amin. Ya, kita lihat pembahasan firman Tuhan pada pagi ini. Ya, pembahasan firman Tuhan akan kita baca di Matius 6 ayat 8 sampai 13. Ini merupakan doa Bapa kami. Saya kira ibu bapak sudah hafal semuanya ya. Tapi saya baca secara cepat. Matius 6 ayat 8 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kira ibu bapak semuanya mengerti isi tentang doa Bapa kami, bahkan kita hafal tentang doa Bapa kami ini. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa doa kita tidak dijawab? Ada ya yang doanya tidak dijawab? Aduh, aku udah berdoa lama kok gak dijawab-jawab Tuhan. Ada ya? Nah, kenapa bisa seperti itu saudara? Kenapa doa kita tidak dijawab? Kalau ibu bapak dibaca di Yakobus 4 ayat 3, begitu ya, nanti dibaca sendiri ya. Intinya apa adalah karena kita salah berdoa. Loh, kok bisa sih doa bisa sampai salah? Nanti ibu bapak baca di Yakobus 4 ayat 3. Kita bisa jadi salah berdoa. Loh, harusnya berdoa bagaimana? Kan begitu. Nah, saudara, doa itu merupakan tindakan rohani. Kenapa? Doa disebut tindakan rohani. Karena kita komunikasi dengan Tuhan. Artinya semua sendi-sendi kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan, itu harus berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya rohani. Tidak boleh asal. Maka firman Tuhan katakan, pekerjaanku adalah penyembahanku. Apa yang kita kerjakan, semua harus masuk dalam sisi yang rohani. Saudara harus miliki yang namanya relasi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Karena itu kunci pertama. Kalau sampai doa kita tidak dijawab,
pertanyaannya adalah bagaimana saudara berdoa? Saudara punya relasi dengan Tuhan enggak? Kan begitu. Nah, saudara, dalam relasi dengan Tuhan, kan kita ini ngobrol dengan Tuhan, ada dua hal loh, ya enggak? Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, satu, bagaimana Tuhan bicara dengan kita manusia. Yang kedua, bagaimana kita ngobrol dengan Tuhan. Nah, kalau Tuhan bicara dengan kita, itu lewat apa? Lewat banyak hal ya saudara ya. Bisa lewat pembacaan firman Tuhan tiap hari, tiap pagi. Bisa juga lewat penglihatan, bisa juga lewat mimpi. Tuhan bisa bicara dengan kita. Kalau saya sih lebih banyak Tuhan bicara lewat firman Tuhan. Satu kesaksian saudara, singkat saja. Saya pernah dikirim oleh yayasan untuk menghadapi 4 orang yang melaporkan ke Disnaker. Singkat cerita, mereka dengan pengacaranya, ya saya datang, saya cuma gini toh, kita harus datang lebih awal. Saya cuma datang, mereka datang dengan kekuatan manusia, aku datang dengan kekuatan Tuhan dan lengan Tuhan yang teracung. Ternyata apa saudara? Tiap pagi lewat bacaan firman kita, saudara harus baca firman tiap pagi ya. Tuhan tuh bicara detail, bicara persis. Tuhan pesan ini, pesan ini, pesan ini, pesan ini setiap pagi. Sehingga kita akan menghadapi santai aja. Kenapa? Tuhan sudah pesan. Sehingga apa? Menghadapi pengacara itu pun saya santai loh. Padahal saya nggak punya pengalaman apa-apa. Tetapi saya punya Tuhan yang luar biasa. Santai saja. Akhirnya apa? Tiap pagi itu Tuhan bimbing saya. Ini loh, ini kamu lakukan, ini kamu lakukan. Sehingga apa? Saya itu sudah menyiapkan banyak sekali peluru. Tapi sampai detik terakhir, saya cuma keluarkan 1 peluru saja. Mereka sudah kalah. Bukan saya, tapi Tuhan saya yang besar. Karena apa? Tuhan menuntun saya setiap pagi. Tuhan bicara dengan saya setiap pagi lewat pembacaan firman Tuhan. Maka saudara, kalau saudara mengaku, saudara pingin doa dijawab, lah kapan saudara ngobrol dengan Tuhan? Kapan Tuhan izinkan ngomong dengan saudara? Tidak pernah, ya. Maka miliki relasi, baca firman setiap hari. Amin, amin. Yang kedua, nah relasi kita, kalau kita ngomong dengan Tuhan bagaimana? Ya kita harus berdoa. Kalau nggak pernah doa, ya nggak mungkin kita akan tahu, menyatakan apa yang kita mau, bagaimana Tuhan mau dalam hidup kita. Nah masalahnya berdoanya tuh bagaimana? Saudara, berdoa itu kan ada 2 ya. Satu, berdoanya saudara itu berpusat pada siapa? Ada 2 hal. Satu, doa itu berpusat pada diri sendiri atau disebut antroposentris. Antroposentris, doa yang berpusat pada diri sendiri, ego. Semua kembali ke ego. Aku bagaimana? Nah, kalau doa yang berpusat pada diri sendiri ini, itu Tuhan tidak berkenan. Nah, bagaimana Tuhan berkenan? Kalau doa kita berpusat kepada Tuhan yang disebut teosentris. Ini Tuhan yang berkenan. Maka semuanya kembalikan ke Tuhan. Itu 2 alasan saudara, kenapa doa kita tidak dijawab. Terus yang kedua, ada pertanyaan kedua saudara. Mengapa dalam doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu, diucapkan pertama kali? Saudara, kekudusan doa Bapa kami ini, Tuhan Yesus itu menurut saudara, Tuhan Yesus sedang berdoa kepada Bapa di surga, atau Tuhan Yesus sedang ngajari murid-muridnya berdoa? Betul, Tuhan Yesus sedang mengajari. Jadi doa Bapa kami bukan Tuhan sedang berdoa kepada Bapa, enggak. Tapi Tuhan Yesus sedang mengajari para murid. Tuhan Yesus sedang mengajari kita semua bagaimana doa yang benar, doa yang berkenan kepada Tuhan. Lebih jauh nanti doa Bapa kami ini akan kita bahas selanjutnya. Nah, yuk saudara berikut. Nah, mengapa kita harus berdoa? Nah, alasannya mengapa kita harus berdoa, ada 4 alasan saudara. Yang pertama, karena manusia itu peta teladan Allah. Di Kejadian 1 ayat 27, nanti saudara baca sendiri, intinya adalah Allah menciptakan kita segambar dengan Allah. Jadi begitu luar biasa. Nah, ada di sini apa?
ada unsur rohani. Saudara, kalau saudara tahu, sebenarnya di dalam hati manusia ada ruang kosong, tersisa ruang kosong, dan itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Maka orang akan selalu mencari Tuhan. Dari nenek moyang kita misalnya, ada istilah animisme, dinamisme, ada orang nyembah berhala. Karena apa? Hatinya itu rindu mencari Tuhan. Cuma Tuhannya itu kadang keliru, cari Tuhan yang salah. Nyembah berhala, nyembah pohon, nyembah gunung, dan lain sebagainya. Jadi, itu saudara, manusia ini peta teladan Allah. Jadi jangan salah saudara. Yang benar adalah Allah Bapa, Allah pencipta alam semesta, Allah pencipta alam semesta. Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Itu Allah yang benar. Allah yang layak kita sembah. Jadi biarkan hati yang kosong ketika rindu ini mencari Allah yang tepat. Bukan Allah yang lain. Amin. Nah, yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Kedua, manusia itu terbatas. Manusia terbatas. Saudara bisa baca di 1 Korintus 2 ayat 9. Intinya adalah bahwa apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah dengar, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua sudah disediakan. Tuhan kita, Tuhan tidak terbatas. Harus kita sadari. Semakin kita menyadari bahwa kita ini tidak terbatas, maka kita akan menyadari Allah kita itu tidak terbatas. Saya ulangi, semakin kita menyadari bahwa manusia ini terbatas, kita akan semakin menyadari bahwa Tuhan kita ini tidak terbatas. Jadi misalnya begini saudara, saya punya air misalnya ya, punya air. Coba bagaimana air, ini sudah habis, sudah berkurang ya. Bagaimana air sebotol kecil ini bisa memuaskan haus orang 5.000? Bagaimana caranya? Bisa enggak? Kalau kita bersandar pada manusia, tidak mungkin cuma segitu aja diminum sendiri nggak cukup. Bisa. Selama kita letakkan kehendak kita kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Air ini kita buka, kita tuangkan di samudra. Yang terbatas menjadi tidak terbatas. Saudara tahu kenapa 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang? Karena apa yang terbatas di tangan manusia, ketika diletakkan kepada kehendak Tuhan yang tidak terbatas, semuanya mungkin, semuanya terjadi. Dan mujizat itu terjadi. Oleh sebab itu saudara, kenapa harus berdoa? Manusia itu terbatas. Kehendak saudara harus diletakkan kepada kehendak Tuhan, diserahkan kepada Tuhan yang tidak terbatas. Maka selesai. Apa yang menjadi pergumulan ibu bapak saudara sekalian? Sadari saudara, kita terbatas, Tuhan kita unlimited. Yang ketiga, kenapa kita harus berdoa? Manusia itu berdosa. Betul ya? Ada yang tidak berdosa? Oh ya, kita semuanya berdosa. Karena kita semua berdosa dan kita ini dibenarkan. Kita ini dibenarkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, pikiran kita, motivasi kita, apapun yang kita kerjakan, itu semuanya harus diletakkan dalam posisi yang benar. Nah, kita ngerti misalnya di Matius 6 ayat 33, saudara hafal saya kira, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan dulu. Saudara mau pintar, mau kaya, mau sukses, mau berhasil, mau sehat, mau apapun, itu bonus. Nomor 1, cari Tuhan dulu. Nah cari bagaimana? Ya berdoa. Berdoa itu tidak harus kusuk di dalam kamar, enggak. Dimanapun kita bisa berdoa. Dimanapun kita bisa ungkapkan kepada Tuhan. Kita bisa curhat kepada Tuhan. Cari Tuhan dulu. Hidup kita adalah penyembahan kita. Nah hidup kita ini sepanjang hidup kita, itu kita harus berdoa. Jangan ketika dapat masalah, aku berdoa, besok lupa lagi. Jangan. Kenapa persembahan Habel dan persembahan Kain punyanya Habel diterima, Kain tidak? Karena hidupnya Kain itu tidak berkenan.
hidupnya Habel yang berkenan. Maka oleh sebab itu saudara, hidup kita buat kudus di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan berkenan dengan kehidupan kita. Cari Tuhan dulu, semuanya akan ditambahkan kepada ibu bapak. Amin. Di Yakobus 5 ayat 16b, saudara juga hafal, intinya adalah doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, akan besar kuasanya. Kita udah ngerti? Kita udah dibenarkan, kita bersepakat dengan teman doa kita, dan Tuhan akan jawab. Amin. Alasan terakhir, mengapa kita harus berdoa? Yang keempat, manusia sadar akan kebutuhannya. Amin. Kebutuhan manusia banyak, cuma kadang kita nggak sadar ya. Nah, apa isi doamu? Tadi sudah katakan ya, berdoa yang benar adalah berpusat kepada Tuhan, teosentris. Jangan didasarkan pada kebutuhanku, jangan. Letakkan semua kepada kehendak Tuhan yang tidak terbatas, kita letakkan pada Tuhan, maka Tuhan yang tidak terbatas akan menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kita yang sudah ditetapkan Tuhan sejak kita di dalam kandungan. Amin, saudara. Next. Nah, berikutnya, yang kedua, Bapa kami yang di surga. Oke, tadi ya doa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Kenapa? Satu alasan, ada relasi antara Bapa dengan anak rohani. Saudara, kita ini anak rohani Allah. Tidak ada agama lain manapun yang punya relasi sedekat ini antara anak dengan Bapa. Karena kita punya relasi, kita punya Bapa, ya tinggal dalam tanda petik ya, manfaatkan Bapak kita. Kalau saudara nggak pernah minta, sebenarnya Bapak tahu, ya enggak? Di Matius 6 tadi, ayat 8 tadi, ya enggak? Aku tuh kamu berdoa sebenarnya sebelum minta tuh aku sudah tahu. Tapi kalau kita nggak pernah minta, ya Tuhan, kamu belum butuh ya, kan begitu. Misalnya kita di mall ngajak anak kita. Sebenarnya kita tahu, oh sepatu anakku tuh sudah rusak, ada sepatu. Nah, kita lihat anak kita lihat-lihat. Tapi karena kita tidak minta, anak kita tidak minta, lah kita lewat aja. Sebenarnya kan kita tahu, oh anakku butuh sepatu. Tadi nggak minta, kan begitu. Tahu, tapi nggak minta. Ya makanya minta saudara. Kita punya Bapak di surga, minta ya, minta pada Bapak. Nggak ada yang salah loh ya, ya nggak. Nah, kenapa? Karena gini saudara, Tuhan Yesus itu mati bukan untuk seluruh dunia loh. Kalau Tuhan Yesus lahir untuk seluruh dunia, betul. Tetapi Tuhan Yesus mati bukan untuk seluruh dunia. Dan untuk siapa? Untuk orang yang percaya. Kenapa bangsa Israel dipilih Tuhan? Bangsa-bangsa lain pada protes, ya enggak? Kenapa Israel sih yang dipilih Tuhan? Karena itu kedaulatan Tuhan. Karena itu kedaulatan Tuhan. Nah, kita punya Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Maka saudara minta, kita punya relasi dengan Bapa. Dan yang kedua, saudara kalau berdoa, jangan lupa di Yohanes 14 ayat 13 sampai 14, gak usah kita baca, nanti baca sendiri. Kita berdoa selalu dalam nama Tuhan Yesus. Jangan sampai kita berdoa tidak dalam nama Tuhan Yesus, mungkin dalam nama Allah yang lain. Atau lagi tidak, harus ya saudara. Selalu diakhiri atau diawali doa kita harus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Next. Nah, berikutnya, Bapa kami yang di surga, berikut, dikuduskanlah namamu. Nah, kenapa Allah itu kudus? Ada 5 alasan. Kenapa ini ayat pertama ini begitu penting, dikuduskan namamu. Yang pertama, kudus adalah sifat Allah yang otentik. Gak ada Allah-Allah lain yang punya sifat otentik yang kudus. Hanya Allah Bapa, Allah yang kudus. Yang lain, agama lain enggak ada. Allah-Allah palsu yang lain enggak ada. Hanya satu, sifat kekudusan hanya milik Allah Bapa yang otentik. Nah, oleh sebab itu, kenapa Tuhan harus memusnahkan 7 suku di tanah Kanaan? Ya enggak? Karena Tuhan itu kudus. Ketika Tuhan membawa umatnya masuk ke Kanaan, jangan sampai orang yang pernah diam di situ akan tetap ada. Maka dimusnahkan 7 suku di sana.
Ya enggak? Yang kedua, kekudusan Allah harus ada dalam sifat-sifat Allah yang lain. Kita ngerti sifat Allah itu di 9 buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya ya saudara hafal ya, di Galatia 5, 22, 23 ya. Nah, kekudusan Allah ini harus ada dalam sifat-sifat Allah yang lain. Misalnya, kasih. Nah, kasih harus kudus. Loh, kasih harus kudus. Kalau ngasih orang, ya jangan punya pamrih. Kasih yang kudus adalah kasih yang tulus. Jadi tidak pamrih, tidak minta imbalan. Contohnya seperti itu. Misalnya ada lagi apa? Sukacita. Loh, sukacita ya harus sukacita yang kudus. Loh, sukacita kok iso kudus bagaimana? Loh, berarti ada sukacita yang tidak kudus? Ada. Misalnya ada teman kita, ada orang lain yang kena sakit penyakit COVID misalnya. Nah, aduh malah bersukacita atas sakitnya orang lain. Loh, orang lain menderita kok malah sukacita. Artinya ini sukacita yang tidak kudus. Apalagi marah misalnya, mengendalikan diri ya, pengendalian diri, marah. Loh, marah harus marah yang kudus. Tidak boleh marah yang tidak kudus. Loh, ada marah yang kudus. Ya ada. Jadi marah seperti Tuhan Yesus ketika membongkar bangkirkan bolak-balik ke meja itu, ya enggak. Marah yang kudus itu bagaimana sih? Marah yang kudus itu kalau gini loh, ada sesuatu yang tidak kudus, aku tuh tergerak untuk ngeleke. Aku harus memberitahu. Kalau sampai ada sesuatu yang tidak kudus, kita enggak negor, lah itu kita yang salah. Jadi marah yang kudus ketika kita melihat sesuatu yang tidak berkenan, sesuatu yang tidak baik, kita harus berani menegur. Itu contohnya. Yang ketiga, dikuduskan namamu. Yang ketiga, kita dipanggil untuk hidup kudus. Sebenarnya kudus itu apa sih? Kudus itu dipisahkan atau dikhususkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itu kudus. Oleh sebab itu, karena kita dipanggil untuk hidup kudus, maka kalau kita bekerja, bekerjalah yang kudus. Kalau kita berteman, bertemanlah dengan orang-orang yang kudus. Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi ketika saudara cari teman, ketika saudara punya komunitas, carilah komunitas yang bisa membawa hidup saudara itu meningkat, semakin berkenan kehadirat Tuhan. Amin. Jadi jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak hidupnya tidak kudus, hidupnya tidak baik. Cari komunitas yang baik. Dan keempat, kita akan dikuduskan Tuhan. Tadi kita ngerti bahwa kita manusia berdosa, tetapi kita dibenarkan. Saudara tahu bahwa emas ketika ditemukan, emas itu masih mengandung batu-batu lain. Dan untuk bisa murni, emas ini harus dibakar. Nah, sama seperti hidup kita. Hidup kita juga bisa dimurnikan, bisa dibentuk Tuhan. Dengan cara apa? Lewat masalah-masalah kita. Itu pembentukan kita. Itu untuk pemurnian kita. Kemudian yang kelima, kita menjadi teladan dalam kekudusan. Jaga ya, kita ini surat Kristus yang terbuka. Jadi apa yang kita kerjakan selalu membawa nama Tuhan. Jangan sampai perbuatan kita mencoreng nama Tuhan. Jangan sampai orang bilang, orang Kristen kok kayak ngono sih. Nah, jangan sampai begitu ya. Tetapi, oh ya pantas, dia orang Kristen kok. Nah, beda toh? Ya enggak? Kita menjadi teladan di dalam kekudusan. Next. Berikutnya. Nah, masalahnya adalah aku pengen hidup kudus, mungkin mendengar firman Tuhan pagi ini, saudara juga tergerak, aduh aku juga pengen hidup kudus biar aku rencana Tuhan digenapi dalam hidupku. Nah, masalahnya saudara, ada penyebab-penyebab yang membawa kita tidak bisa hidup kudus. Nah, apa saja itu? Jika kita kerjakan sesuatu demi uang. Nah, ini yang pertama ya, kita semua udah ngerti ya, uang adalah, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Kita jangan sampai menganggap, aduh begitu miskinkah Tuhan itu nih, gak bisa memberkati kita. Jangan ya, Tuhan kita itu Tuhan yang kaya.
Amin. Amin ya. Jadi kita kerjakan sesuatu itu jangan demi uang, tetapi pelayanan kita. Jadi pekerjaan kita, mindset kita harus kita ubah. Aku bekerja atau aku melayani. Buat mindset kita, aku melayani Tuhan. Kalau aku bekerja, yang didapat apa? Upah, betul. Capek, sungut-sungut, pasti. Tetapi kalau mindset kita adalah aku melayani Tuhan, beda. Bos kita itu Tuhan. Artinya apa? Kita kerjakan sesuatu dengan sukacita. Amin. Terus yang kedua, yang bisa menghambat hidup kita tidak kudus. Yang kedua ya, untuk kepentingan diri sendiri. Sudah pernah dengar istilah pansos? Di medsos sekarang banyak sekali ya pansos-pansos itu ya. Orang cari panggung, orang mau terkenal dengan dompleng orang-orang sukses. Nah orang cari panggung, seperti di sini ya, saudara ini pelayan-pelayan Tuhan, ini saya sedang khotbah seperti atau yang WL, singer, atau yang main musik, atau siapapun pelayan-pelayan Tuhan. Ingat, bahwa panggung selalu ada dua hal, mahkota dan salib. Hati-hati, hati-hati. Kamu akan dapat mahkota atau kamu dapat salib. Selalu ada dua hal, mau dapat penghargaan dari manusia atau mau dapat penghargaan dari Tuhan. Setiap panggung selalu membawa dua konsekuensi. Hati-hati para pelayan Tuhan. Terus yang ketiga, untuk menyenangkan orang lain. Nah ini biasanya orang bekerja kan untuk kalau dilihat bosnya, ya aku kerja tenanan. Kalau gak ada bos, ya udahlah santai-santai saja. Ingat, apa yang kita kerjakan itu bentuk pelayanan kepada Tuhan. Pekerjaanku adalah penyembahanku. Bos kita itu Tuhan loh. Maka Tuhan bisa gerakkan yang lain. Bos kita nggak ngerti, tapi suatu saat bos kita itu akan memberkati kita. Karena Tuhan gerakkan hatinya bos kita kepada kita. Dia tahu, pasti tahu. Nggak ngerti dari siapa yang beritahu, pasti bos kita akan tahu. Maka kerjakan sesuatu seperti melayani untuk Tuhan. Dan yang terakhir, tidak atas perintah Tuhan. Nah yang menghambat kekudusan tidak atas perintah Tuhan. Kita ambil contoh, Musa. Kenapa Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan? Kenapa? Ada dua alasan. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut minta air, Harun dan Musa datang kepada Tuhan dan Tuhan berkata, bicaralah pada bukit batu itu, maka bukit batu itu akan mengeluarkan air. Tuhan bilang, bicaralah. Tetapi apa yang dikatakan Musa? Apa yang dilakukan Musa? Karena Musa begitu marah, dia, kamu orang yang durhaka, gini. Bangsa Israel dimarahi Musa. Akukah Tuhan? Aku harus bisa mengeluarkan air? Ada dua kesalahan Musa. Satu, Musa tidak taat. Suruh bicara dengan bukit batu, tetapi Musa dipukul bukit batu itu. Itu yang pertama. Dipukullah bukit batu. Yang mengeluarkan air karena kebutuhan orang bangsa Israel memang butuh air. Tetapi kesalahan Musa di sini. Musa tidak taat. Suruh memperkatakan bicara malah dipukul. Itu alasan yang pertama. Artinya apa? Kalau tidak taat, ini namanya pemberontakan. Berontak loh. Bukan hal yang sepele. Akhirnya Musa tidak masuk Kanaan. Yang kedua, Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan. Dia marah dengan bangsa Israel. Akulah Tuhan. Dia menggantikan wewenang Tuhan. Soal mengeluarkan air atau tidak, itu kan urusannya Tuhan. Bukan urusannya Musa. Tapi ketika Musa, akukah Tuhan harus mengeluarkan air? Nah di situ, di hadapan bangsa Israel, Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan. Dua hal ini membuat Musa tidak bisa masuk tanah Kanaan. Kenapa? Karena tidak atas perintah Tuhan. Maka saudara, apapun yang kita kerjakan, saudara harus tanya Tuhan, sekecil apapun. Jangan pernah lakukan, aku sudah pengalaman, aku pintar, aku pandai, aku kaya, atau apapun lagi. Merasa aku mampu dengan kekuatan manusia. Jangan. Sekecil apapun dalam hidup kita, tanya Tuhan. Kalau gak tanya Tuhan, kita jalan dengan kekuatan sendiri, tidak atas perintah Tuhan, itu bahaya, itu tidak kudus. Saudara, nah demikian firman Tuhan, ya kita mau akhiri dengan penutupnya, kita mau baca bersama-sama. Kembali di Matius 6 ayat 9, kita baca bersama-sama, 2, 1. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Amin.
Terima kasih Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Pergaulan akan hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Engkaulah Raja, berdaulat akan hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat akan hidupku, ku berserah penuh. Katakan Engkaulah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Oh, Engkau yang berdaulat atas hidup kami, ya Tuhan. Engkaulah yang menciptakan kami, Tuhan. Haleluya. Engkau yang memilih kami sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Oh Tuhan, sungguh hanya Engkau Tuhan yang
menciptakan hidup kami dengan kuasa firman-Mu, dengan sabda-Mu ya Tuhan. Jadilah Tuhan, jadilah Raja dalam hidup kami. Kau ambil alih ya Tuhan segalanya. Oh, terima kasih, terima kasih untuk kebaikan kasih-Mu, untuk kasih-Mu yang kekal, yang ajaib. Biar kami berserah Tuhan pada kehendak-Mu. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Kembali Engkau ingatkan kami, Engkau tegur kami, Engkau perkuat keimanan kami Tuhan. Tuhan, ampuni semua dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami mengaku Tuhan, bahwa kami manusia berdosa, kami manusia hina, yang harusnya tidak layak. Ketika kami Engkau benarkan, ketika kami Engkau layakkan buat setiap kami Tuhan. Sungguh anugerah terbesar di dalam hidup kami Tuhan. Jaminan kepastian yang Tuhan jaminkan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa anugerah keselamatan menjadi bagian kami. Dan pemeliharaan Tuhan ketika kami masih ada di dunia ini Tuhan. Tuhan pun jamin atas hidup kami. Meteraikan semua yang kami dengar pesan-Mu pagi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau terima jatah kami secara utuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang saat sekarang sedang sakit Tuhan. Yang ada sakit COVID Tuhan. Baik yang isolasi mandiri maupun yang dirawat di rumah sakit atau yang masih OTG Tuhan. Kami bawa, kami angkat ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersatu hati, kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan otoritas dan kuasa yang daripada Tuhan, kami perkatakan oleh bilur-bilur Yesus, mereka sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan ambil kendali setiap tindakan medis yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kami Tuhan. Atas pimpinan Tuhan, atas kendali Tuhan. Semua menjadi sarana Tuhan untuk kuasa dan mujizat Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mujizat kesembuhan dan pemulihan akan terjadi dalam percepatan Tuhan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk memberkati gembala kami, Bapak Suryana, juga untuk Ibu Gembala Tuhan dan keluarga Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kami mintakan hikmat, wahyu, pengertian turun atas beliau Tuhan, yang terus menerus Tuhan, membawa setiap kami dekat kepada Tuhan, membawa setiap kami terus bersandar kepada Tuhan. Kami mintakan Tuhan memberkati kesehatannya, berkati keluarganya, memberkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati apapun yang dikerjakannya, Engkau buat sukses dan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami Tuhan saatnya kami bersahabat untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdiri untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati buat Presiden Jokowi dengan para jajarannya Tuhan. Berikan hikmat buat beliau Tuhan untuk memutuskan untuk mengatasi pandemi COVID ini Tuhan. Biar cepat berlalu dari bangsa Indonesia Tuhan. Sehingga kesehatan akan pulih kembali, perekonomian akan pulih kembali. Sehingga bangsa Indonesia akan kembali bangkit oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Oke, terima kasih saudara, ibu bapak semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita mau bawa setiap persembahan kita di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan saat ini kami boleh membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kami bawa persembahan ucapan syukur kami bawa persembahan perpuluhan kami. Kami mau memberikan dengan sukacita dan kerelaan hati. Dan kami
percaya Tuhan, persembahan kami ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami juga yakin Tuhan, Engkau yang akan memelihara hidup setiap kami. Dan Engkau yang akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Di nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, pandemi belum berakhir, bahkan tambah merajalela. Oleh sebab itu harus tetap melakukan protokol kesehatan dengan mematuhi 5M. Yang pertama, memakai masker. Saat ini ada himbauan untuk memakai double masker. Ya, masker medis kemudian didobel dengan masker kain. Dan yang paling utama, hidup berlindung dan melekat kepada Tuhan. Tambah semangat ibadah, dekatkan diri kepada Tuhan. Buat jemaat-jemaat yang isoman, jangan patah semangat, nikmati hari-hari, jam-jam untuk menyanyi, berdoa, menyembah dan baca Alkitab. Dekat melekat kepada Tuhan. Kami semua mendoakan segera sembuh, kuat, sehat, pulih dan dapat beraktivitas lagi. Yang kedua, jangan lupa kirim foto-foto setelah setiap ibadah, baik ibadah minggu, ibadah doa Kamis dan Komsel. Yang hanya ibadah minggu, tambahi ikut Kamis dan Komsel. Ayo semangat, kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Yang ketiga, nanti sore jam 5 sore ada ministry class. Sudah hafal 10 prinsip. Yang keempat, hari Rabu ada PKP jam 19 via Zoom. Pria-pria diundang untuk bergabung. Firman Tuhan Bapak Dibyo, link Zoom akan dibagikan oleh Bapak HK. Yang kelima, doa multiplikasi hari Kamis jam 19. Ikuti dari rumah masing-masing. PKS harap menggerakkan anggota Komsel masing-masing untuk ikut berdoa. WL Ibu Meme, Firman Tuhan Ibu Verlin. Yang keenam, Jumat Komsel. S3-nya penyerahan diri. Yang ketujuh, persembahan khusus masih untuk recording. Dapat ditransfer ke rekening atas nama Ibu Dona dan Ibu Aryani, BCA 009 156 5918. Yang kedelapan, sebentar jam 9.45 ada ibadah sekolah minggu via Zoom. Mohon kepada Bapak Ibu orang tua untuk mengingatkan dan mendukung anak-anak ikut sekolah minggu via Zoom. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Selamat hari Minggu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat Tuhan, mari kita bersama bangkit berdiri untuk kita menerima berkat dari Tuhan yang luar biasa. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kita akan mengakhiri ibadah kita sebagai doa penutup. Mari kita berdoa. Nyanyian Syiarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang telah menetapkan kita untuk menjadi umat-Nya yang kudus, dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, dan kita akan tetap naik bukan turun. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Amin, amin. Puji Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Shalom.